Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di Kanal Timur. Tadi pagi jam 10 tentu kita semua sudah mengheningkan cipta ya, selama 3 menit. Mengheningkan cipta selama 3 menit ini untuk menghargai jasa para pahlawan kita yang telah gugur di medan pertempuran untuk mempertahankan bumi pertiwi ini. Para pahlawan kita, leluhur kita, yang telah berjuang untuk mengusir penjajah dari bumi pertiwi, yang merelakan harta dan nyawanya, air matanya, yang rela meninggalkan keluarganya, anak-anaknya, dan kampung halamannya demi mengusir para penjajah dari bumi pertiwi ini. Tidak terasa, usia kemerdekaan Indonesia sudah mencapai yang ke-76 tahun. Artinya bahwa usia kemerdekaan negara kita ini sudah cukup tua. Namun, di usia kemerdekaan yang sudah cukup tua ini, kita masih mengalami berbagai macam persoalan dan kendala. Sudah 2 tahun ini, kita dilandai wabah COVID-19. Baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Masalah COVID-19 yang kita hadapi ini benar-benar merubah seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari ekonomi, sosial, agama, budaya, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Masalah ekonomi contohnya. Akibat pandemi COVID-19 ini, pendapatan negara kita lebih kecil daripada pengeluarannya. Banyak para karyawan yang di-PHK-kan karena perusahaannya tidak mampu untuk memberi upah atau gaji kepada karyawannya tersebut, dikarenakan perusahaan tersebut mengalami penurunan omset atau pendapatan, sehingga para karyawan ini terpaksa harus dirumahkan. Mereka yang dirumahkan akhirnya tidak bisa bekerja. Pendapatan mereka menurun, bahkan sama sekali tidak ada. Kematian terjadi di mana-mana akibat pandemi COVID-19 ini. Namun, kalau kita mengikuti perkembangan baik di media online maupun di media mainstream, akhir-akhir ini ada penurunan dari angka COVID-19 ini. Ya, ini harus kita syukuri. Ini semua karena berkat dari masyarakat Indonesia yang sudah mulai taat akan protokol kesehatan dan siap untuk divaksin. Sehingga angka penurunan ini bisa membuat kita agak sedikit lega. Dan mudah-mudahan wabah pandemi COVID-19 ini segera hilang dari Indonesia dan dunia ini, agar kita semua bisa kembali melakukan aktivitas kita seperti sedia kalanya. Nah, teman-teman, berbicara soal kemerdekaan Republik Indonesia, kita mau berbicara soal NTT. Apakah NTT ini sudah benar-benar merdeka? Ya, menurut saya NTT ini sudah merdeka dari penjajah, dan Indonesia memang sudah merdeka juga dari para penjajah. Tapi dengan saat ini, di berbagai aspek kehidupan, ternyata NTT ini belum merdeka. Ternyata di usia Indonesia yang sudah mencapai 76 tahun ini, NTT belum benar-benar merdeka dari yang namanya kemiskinan dan pengangguran. Masih banyak kita jumpai warga NTT yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, yang belum sepenuhnya mendapatkan pelayanan atau akses pendidikan dan kesehatan. Banyak daerah yang masih mengalami kesulitan air bersih. Banyak daerah terpencil di NTT ini yang ada di setiap kabupaten ini masih merasakan nikmatnya jalan yang buruk, yang sempit, berbatuan, penuh kerikil dan berlubang. Masih juga ada daerah-daerah yang terisolir, yang jauh dari kata pembangunan, yang tidak tersentuh ya dengan namanya jaringan komunikasi. Masih banyak sekali daerah-daerah
yang belum mendapatkan aliran listrik dengan baik. Itu adalah musuh besar kita bersama yang harus kita perangi bersama. Teman-teman semuanya, berbicara soal jalan adalah infrastruktur yang paling utama dan terutama. Tanpa adanya jalan, tidak mungkin ada suatu pembangunan di daerah tersebut. Tanpa adanya jalan, tidak mungkin pelaku ekonomi bisa masuk dan membeli hasil bumi di daerah tersebut. Tanpa adanya jalan, tidak mungkin ada jaringan komunikasi di daerah tersebut. Saya mau kasih contoh saja begini. Misalnya di sebuah daerah terisolir, jalannya masih rusak parah. Mungkin jalannya sudah pernah diperbaiki, sudah pernah dibuat. Namun karena proyek pembuatan jalan itu kerjanya asal-asalan atau kerjanya asal masyarakat senang, sehingga 10 tahun kemudian jalan itu pun berubah menjadi kerikil dan batu lepas, banyak lubang di mana-mana. Jalan yang rusak ini akan mempersulit para pelaku ekonomi itu untuk masuk ke daerah tersebut, karena mereka juga akan berpikir dari berbagai sisi terhadap keselamatan diri mereka dan juga keselamatan terhadap kendaraan yang mereka tumpangi tersebut. Sehingga apa? Sehingga mereka berpikir tidak akan masuk ke daerah terpencil itu karena melihat kondisi jalan yang buruk. Makanya kehidupan ekonomi di daerah tersebut akhirnya macet karena tidak ada pelaku ekonomi yang masuk ke daerah tersebut dan membeli hasil bumi warga setempat. Masalah lain juga mengenai jalan adalah selain karena pelaku ekonomi tidak bisa masuk ke daerah terisolir tersebut, juga kondisi jalan yang buruk bisa menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Jalan yang rusak parah, yang berlubang dan penuh dengan batu kerikil, belum lagi ditambah dengan sempit, ini bisa membuat terjadinya kecelakaan, baik kecelakaan tunggal maupun kecelakaan dengan beberapa kendaraan yang lainnya. Juga selain kecelakaan, kendaraan juga bisa mengalami kerusakan apabila kendaraan ini terbentur dengan batu lepas atau masuk ke lubang. Nah, ini adalah perhatian khusus dari saya dan ini harus diterima atau didengar oleh pemerintah setempat supaya bisa segera memperbaiki jalan itu. Belum lagi soal masalah jalan ini ketika ada pasien yang dalam keadaan emergensi, pasien yang membutuhkan pertolongan secepatnya. Seorang sopir ambulans tentu dia harus membawa kendaraan tersebut sampai ke rumah sakit tersebut dengan selamat. Si sopir ini tentu saja akan berpikir sebanyak mungkin. Kalau dia membawa kendaraan itu dengan ngebut supaya menyelamatkan pasien itu, tapi bagaimana ketika kendaraan itu akan melewati jalan buruk? Melewati jalan buruk penuh kerikil batuan dan berlubang pula, itu juga hati-hati dari seorang sopir, karena ini bisa mempengaruhi si pasien tersebut yang dalam keadaan sakit parah. Dia harus menjaga pasien tersebut supaya bisa sampai selamat dan segera mendapatkan pertolongan dari rumah sakit terdekat tersebut. Nah, ini adalah perhatian dari saya untuk pemerintah supaya segera memperbaiki jalan-jalan di pelosok NTT ini supaya benar-benar merdeka dari kondisi jalan yang buruk tersebut. Masih banyak persoalan lagi yang mau saya sampaikan, tapi saya tidak bisa sampaikan sepenuhnya di video kali ini karena keterbatasan waktu. Masalah lain mengenai jalan adalah akan sulitnya sebuah lapangan pekerjaan itu masuk ke daerah tersebut karena kondisi jalan itu tidak memungkinkan perusahaan tersebut untuk memasuki daerah itu. Juga mengenai jaringan komunikasi. Perusahaan telekomunikasi mungkin agak susah masuk ke daerah terisolir tersebut. Bagaimana dia memasuk dan memasangkan tower di daerah tersebut, sementara kondisi jalan yang sempit penuh bebatuan dan berlubang itu juga yang menjadi ancaman untuk mereka, sehingga mereka enggan untuk masuk ke daerah tersebut. Makanya daerah terisolir tersebut selain jalannya rusak, listrik juga tidak ada, kesulitan air bersih, ditambah lagi susahnya mendapatkan jaringan komunikasi.
Nah, ini adalah bentuk perhatian dari saya yang mudah-mudahan bisa didengarkan oleh pemerintah setempat dan bisa segera memperbaiki permasalahan-permasalahan ini yang lagi dihadapi oleh masyarakat NTT. Di sisi lain juga, di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini, kita sangat mengharapkan peran aktif pemuda-pemuda NTT dalam mengkritik pemerintah, dalam mengawasi, menjaga, dan mengontrol jalannya pemerintahan kita, baik yang ada di tingkat kabupaten maupun yang ada di tingkat provinsi. Pemerintah dituntut untuk bekerja melayani masyarakat, dituntut untuk bekerja untuk mensejahterakan rakyat. Pemerintah dituntut untuk bersama-sama berjibaku dengan masyarakat, memberantas kemiskinan dan kebodohan di Nusa Tenggara Timur. Makanya, pada momentum 17 Agustus 2021 ini, ulang tahun Indonesia yang ke-76 ini, saya sangat mengharapkan peran aktif anak muda untuk selalu mengontrol dan menjaga jalannya roda pemerintahan, baik di tingkat kabupaten se-Nusa Tenggara Timur maupun di tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur. Banyak sekali PR-PR yang belum sampai hari ini dituntaskan oleh pemerintah kita. Banyak sekali janji-janji dari pemimpin daerah kita yang belum terrealisasi. Banyak sekali proyek-proyek dari pemerintahan kita yang diduga ada atau disinyalir ada sindikasi korupsi di sana. Ini yang perlu perhatian dari kita sebagai masyarakat untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Mudah-mudahan proyek-proyek yang lagi dijalankan oleh pemerintah ini bisa dikontrol dengan baik oleh kita, sehingga indikasi-indikasi untuk mengarah pada korupsi itu bisa kita pantau dari sekarang. Yang perlu kita ingat juga bahwa setiap program pemerintah yang bagus, yang bisa mendatangkan kemakmuran untuk masyarakatnya, itu perlu kita dukung dan kita kontrol. Tapi apabila ada program yang tidak menguntungkan rakyat, malah membuat buntung masyarakat, tentu saja ini yang harus kita cegah sedini mungkin. Kita harus berani memantau program pemerintah, mengkritik setiap kebijakan apabila kebijakan tersebut tidak pro terhadap masyarakat kecil. Dan kita diharapkan untuk selalu menagih janji kampanye dari pemimpin-pemimpin di daerah kita, baik yang ada di tingkat kabupaten maupun yang ada di tingkat provinsi. Dan ingat teman-teman, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kritikan, kebebasan untuk berekspresi itu dijamin oleh konstitusi kita. Asalkan ketika kita berpendapat, beropini, atau mengkritik harus menggunakan data yang benar, data yang valid, bukan sekedar opini tanpa data, bukan mengkritik tanpa data. Marilah kita untuk mengkritik pemerintah kita yang membangun, yang bersifat objektif dan konstruktif. Kritik yang membangun dan bersifat konstruktif ini tentunya akan memberikan perbaikan-perbaikan untuk pemerintahan kita ke depannya. Tentu saja siapapun ingin dikritisi, kritisi demi mengkritik itu demi untuk perbaikan jalannya atau rodanya pemerintahan kita ke depannya ini. Dan juga pesan saya yang terakhir adalah, beberapa jam yang lalu, kalau kita mengikuti perkembangan media, baik media online maupun media mainstream, Taliban telah menguasai Afghanistan. Presiden Afghanistan pun akhirnya kabur ke negara Tajikistan untuk melindungi dirinya, sehingga dia harus meninggalkan negaranya dalam situasi yang buruk dan meninggalkan rakyatnya yang lagi berdesak-desakan di setiap perbatasan untuk mencari perlindungan dari bahaya dan ancaman Taliban. Taliban telah menguasai seluruh sektor di negara Afghanistan. Setelah pemerintah Amerika menarik pasukannya kembali ke Amerika, dengan begitu cepat Taliban pun mengambil alih kekuasaan yang ada di Afghanistan. Mereka menguasai semua kota-kota penting di negara Afghanistan, dan juga mereka sudah menguasai ibu kota negara Kabul dan menguasai juga istana Presiden Afghanistan, dan mereka siap mendirikan negara Islam Afghanistan. Di Hari Kemerdekaan Indonesia ini, pertanyaan saya, apakah kita mau
supaya kejadian yang terjadi di Afghanistan sana itu bisa terjadi di Indonesia? Tentu kita semua tidak mau hal buruk itu terjadi di Indonesia, karena Indonesia berpegang teguh pada Pancasila, konstitusi, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita boleh berbeda suku, agama, etnik, tapi kita harus tetap saling menghargai. Itu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Kalau kita tidak mau supaya kejadian atau peristiwa yang terjadi di Afghanistan di sana itu bisa termotivasi oleh para Taliban atau kelompok-kelompok radikal di Indonesia, maka mulai hari ini kita menggunakan media sosial untuk melakukan propaganda yang positif. Ingat, propaganda itu ada yang baik, ada pula yang buruk. Nah, kita di sini menggunakan propaganda yang positif. Artinya, kita menggunakan media sosial untuk melakukan propaganda positif dengan cara apa? Membumikan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena ini adalah pas momentum untuk kita di 17 Agustus 2021. Di ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 ini, kita harapkan supaya Indonesia semakin aman, damai, dan terkendali tanpa adanya masuk organisasi-organisasi atau paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Maka dari sini saya mau mengajak kita semua tetap menjaga Indonesia, tetap mengawasi dan mengontrol negara kesatuan Republik Indonesia ini, dan gunakan media sosial untuk menyampaikan narasi-narasi propaganda kita untuk menjaga, membumikan Pancasila, menjaga NKRI. Oke teman-teman, mungkin hanya ini saja video saya terkait dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Mudah-mudahan Indonesia semakin baik ke depannya, dan mudah-mudahan virus COVID-19 ini segera pergi dari Indonesia dan dari dunia, sehingga kita semua bisa beraktivitas kembali seperti sedia kalanya. Dan apapun yang terjadi, jangan pernah kita lelah untuk mencintai Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka.